Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel kami bersama saya Hasna Kamalia Hakim dan rekan saya Latif Hanan Al-Mansuri. Di sini kita akan belajar bareng gimana kekuatan kolaborasi bisa menghasilkan aplikasi yang fungsional. Nah, sebelum kita masuk ke langkah berikutnya, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya supaya kalian gak ketinggalan update seputar software development dari kami. Oke, di sini seperti yang sudah kalian lihat, sudah ada tampilan aplikasinya ya. Aplikasi ini bernama Pesantren Kita. Jadi langsung saja kita buka. Nah, sebelum kita masuk ke penjelasan, di sini kami akan menceritakan kenapa kita membuat aplikasi tersebut. Jadi aplikasi ini bernama Pesantren Kita yang memiliki beberapa tujuan dan manfaat penting baik dari sisi pengembang maupun dari sisi pengguna. Salah satunya adalah digitalisasi dan efisiensi data. Zaman dulu data santri mungkin dicatat di buku besar yang berisiko hilang atau rusak. Dengan aplikasi ini kita berharap penyimpanan menjadi aman karena data tersimpan dalam database, pencarian cepat, mencari nama santri hanya butuh hitungan detik. Tidak perlu membolak-balik halaman buku, dan pastinya update secara real time. Jika ada santri baru, data bisa langsung diperbarui. Di sini kita akan menjelaskan beberapa elemen-elemen yang ada dan fitur yang ada di dalam aplikasi tersebut. Jadi di sini sudah ada tampilan layar register. Di tampilan ini ada beberapa elemen. Salah satunya adalah logo aplikasi. Logo aplikasi ini bergambar masjid yang ada di dalam lingkaran hijau. Lalu di bawahnya ada judul aplikasi yang bernama Pesantren Kita. Lalu di bawah judul ada slogan aplikasi tersebut, yaitu Manajemen Data Santri Modern. Sesuai dengan slogannya, Manajemen Data Santri Modern, penggunaan aplikasi meningkatkan citra pesantren. Pengelolaan yang terorganisir dengan teknologi menunjukkan bahwa pesantren tersebut dikelola secara profesional dan mengikuti perkembangan zaman. Di sini ada halaman login ya. Halaman login ini menunjukkan bahwa jika sudah punya akun bisa langsung masuk, yaitu kita isi user admin dan password lalu klik masuk sekarang. Dan jika belum punya akun, kita masuk ke tulisan belum punya akun, daftar pesantren. Di sini kita akan mencoba belum punya akun dan daftar pesantren. Kita masuk. Jadi di sini kita akan menuliskan terlebih dahulu. Jika sudah diisi semuanya, kita bisa langsung klik daftar sekarang. Oke, berhasil, pendaftaran berhasil. Lalu kita akan mencoba masuk ke tahap berikutnya. Seperti sebelumnya, username dan password yang sudah kita isi ya. Klik masuk sekarang. Oke, sekarang kita masuk ke tahap fitur-fitur, ke tahap penjelasan fitur-fitur yang ada di aplikasi Pesantren Kita. Di sini ada fitur dashboard, jadwal, tambah, Al-Quran, dan lainnya. Nah, di bagian dashboard ini kita wajib mengisi kolom profil pondok pesantren ini, bisa langsung kita klik. Jadi kita langsung isi ya. Ya, kalian bisa melihat kita akan mulai mengisi. Bisa diisi nanti sesuai dengan alamat pondok pesantren yang kalian tuju ya.
Nah, di bagian alamat ini sudah otomatis bisa memilih. Memilih dari provinsi, kabupaten, kecamatan, dan kelurahan. Oke, dan di kode pos ini kalian nanti bisa sesuaikan dengan kode pos daerah kalian ya. Visi misinya juga bisa kalian sesuaikan sendiri. Nah, di sini kalau sudah terisi semuanya, lalu klik bagian bawah sendiri, yaitu simpan perubahan profil. Oke, di bagian kolom profil pondok pesantren sudah ada perubahan ya. Dan bila kita klik, nah akan muncul bagian seperti ini. Bila nanti ada kesalahan penulisan, bisa kalian edit juga di bagian edit profil pesantren. Nah, bisa kalian koreksi ya bagian mana yang salah, nanti bisa kalian simpan ulang lagi. Oke. Lalu kita ke bagian fitur jadwal. Di sini ada jadwal sholat. Ada beberapa kolom juga ya. Kolom pertama adalah menunjukkan waktu. Di sini kita menunjukkan waktu WIB, waktu Indonesia Barat. Dan di bawah waktu ada kolom kecil. Itu adalah waktu yang menunjukkan nanti waktu sholat berikutnya. Jaraknya berapa lama, seperti itu. Lalu di bawah kolom waktu ada kolom lokasi. Jenis kelamin laki-laki bisa kalian pilih di jenis kelamin. Lalu tempat tanggal lahir, tempat lahir,
Nah, di bagian tanggal lahir bisa otomatis milih, tidak perlu manual. Oke. Lalu ini kelas adalah kelas sesuai Madin Diniyah di pondok. Nah, di sini kita masuk ke alamat lengkap. Alamat lengkap data santri. Alamat lengkap santri. RT. Nah, di bagian alamat ini sudah otomatis ada ya. Nah, untuk kode posnya sesuaikan dengan daerah masing-masing. Nah, di sini data orang tua, kita memasukkan nama orang tua. Nah, bila sudah semuanya, kita klik bagian bawah sendiri yaitu simpan data santri. Nah, kalau sudah tersimpan, otomatis akan muncul di bagian dashboard di ringkasan data santri. Lalu kita akan membuat beberapa data santri lagi ya. Sekarang jumlah keseluruhan santri ada 3. Kita bisa langsung mengecek, klik kolom keseluruhan santri. Nah, di sini sudah ada semua data identitas santri. Lalu di sini bisa dicari secara otomatis. Bisa dicari menggunakan nama atau NISN yang sudah tertera. Contoh kita menggunakan nama. Nah, langsung ada ya, langsung bisa menemukan. Lalu kita contoh menggunakan NISN. Nah, NISN-nya langsung ada ya, 1235668, yaitu Dito. Oke. Kita akan mencoba membuka salah satu data santri. Nah, bila dibuka hasilnya seperti ini. Dan bila ada kesalahan atau ada kesalahan yang mau dikoreksi, kalian bisa mengklik ubah data. Nah, kalau mana yang kalian mau koreksi, nah di situ kalian bisa pilih. Lalu bisa simpan ulang. Nah, di sini juga ada cetak ID card. Kenapa tadi di bagian foto bisa langsung ukuran 3x4? Karena nantinya bisa langsung dicetak seperti kartu ID card. Oke. Nah, kartu tersimpan. Nah, kartu ID card otomatis akan tersimpan di bagian galeri, HP masing-masing. Lalu bila akan menghapus data santri, juga bisa langsung otomatis hapus. Nah, di sini ada keterangannya ya, lalu kita klik hapus. Nah, data santri tersebut akan hilang. Lalu kita masuk ke fitur selanjutnya, yaitu fitur Al-Quran. Ya, seperti yang kalian lihat, fitur Al-Quran ini akan segera hadir. Jadi di aplikasi pesantren kita ini, kita akan mengembangkan di fitur jadwal dan Al-Quran, yang dimana di fitur jadwal akan ada notifikasi di setiap jadwal sholat. Nantinya akan ada notifikasi azan, notifikasi suara azan. Dan di bagian fitur Al-Quran nantinya akan ada Al-Quran yang bisa dibaca. Lalu kita
ke bagian fitur terakhir, yaitu lainnya. Di lainnya ini terdapat dua kolom. Terdapat kolom yang berisi dua kolom lagi, yaitu edit profil dan keluar dari akun. Kita klik edit profil. Edit profil yaitu edit profil pesantren, yaitu isinya adalah mengisi profil identitas pesantren, yang dimana kalau kalian tadi melihat di awal itu ada di bagian dashboard. Nah, profil pondok pesantren bisa diedit di bagian dashboard dan di bagian lainnya. Lalu bila kita klik keluar akun, maka kita akan keluar dari akun pesantren kita ini. Demikian presentasi dari kami mengenai aplikasi pesantren kita, dan itu tadi sekilas mengenai fitur dan keunggulan dari pesantren kita. Langkah kecil menuju digitalisasi pesantren untuk masa depan yang lebih baik. Dengan adanya sistem manajemen data santri yang modern ini, kami berharap proses administrasi di pesantren dapat berjalan lebih efisien, transparan, dan terorganisir dengan baik. Sekian demo aplikasi pesantren kita dari kami. Semoga karya sederhana ini menjadi langkah yang bermanfaat untuk kemajuan pesantren di era modern. Kami menyadari masih banyak kekurangan dalam presentasi ini. Oleh karena itu, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan sampai jumpa di pengembangan berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.